Pernah nggak sih kita merasa yakin banget soal satu cerita sejarah, taunya cerita yang sebenarnya itu jauh lebih aneh dan jauh lebih rumit. Nah, hari ini kita akan coba bedah cara berpikir para sejarawan supaya kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki sejarah yang aneh banget. Lokasinya di Dallas tahun 1963, tepat saat pembunuhan JFK. Di tengah kerumunan, tiba-tiba ada seorang pria yang membuka payung hitam padahal cuacanya cerah. Selama bertahun-tahun, banyak yang percaya ini adalah semacam sinyal rahasia buat penembak lain. Tapi, apa benar begitu? Dan ternyata jawabannya itu jauh dari kata jahat. Pria itu sebenarnya lagi protes soal ayah JFK yang dulu mendukung kebijakan Neville Chamberlain buat menenangkan Hitler. Dan coba tebak apa ciri khasnya Chamberlain? Ya, sebuah payung hitam. Penjelasannya, seperti kata seorang peneliti, cukup aneh untuk jadi kenyataan. Nah, kasus pria payung tadi itu nunjukin sebuah masalah yang lebih besar loh. Kita ini sering banget menyederhanakan masa lalu, dan itu bisa fatal akibatnya. Menggunakan analogi yang dangkal atau percaya sama mitos yang diulang-ulang tuh bisa bikin kita salah ambil keputusan, bahkan bisa memicu perang. Mitos semacam ini nggak cuma terjadi di politik loh. Coba deh kita lihat legenda baseball Ty Cobb. Selama puluhan tahun, semua orang tahu kalau dia itu seorang rasis yang kejam. Ini udah jadi semacam fakta yang diterima begitu aja, karena ya diceritain terus-menerus. Tapi, yang gila adalah, sebuah biografi yang mendalam berhasil membuktikan kalau narasi ini hampir seluruhnya bohong, diciptakan sama seorang penulis yang nggak jujur. Kenyataannya, Cobb itu justru datang dari keluarga abolisionis dan sangat dihormati oleh banyak pemain kulit hitam di masanya. Jadi, apa bedanya? Di satu sisi, kita punya cerita keliru soal Ty Cobb, itu contoh buruk penggunaan sejarah, tapi di sisi lain ada contoh yang super bijak. Waktu krisis finansial 2008, Ben Bernanke, ketua The Fed waktu itu, nggak cuma ingat soal depresi besar, dia pakai pemahamannya yang mendalam tentang gimana kepanikan nasabah dan kredit macet bisa melumpuhkan bank untuk mengambil tindakan berani yang akhirnya mencegah bencana ekonomi serupa. Terus, gimana caranya biar kita nggak kejebak sama cerita-cerita simpel kayak gitu dan bisa pakai sejarah dengan bijak? Jawabannya adalah dengan mengembangkan apa yang disebut kepekaan historis. Ini bukan soal hafal tanggal dan nama ya, tapi ini soal mengubah cara kita berpikir. Intinya, ini soal jadi nyaman sama keraguan, belajar melihat dunia dari banyak sudut pandang, dan yang paling penting, nggak pernah berhenti bertanya. Oke, sekarang kita coba terapkan cara pikir ini. Kita bakal uji kepekaan historis ini ke sesuatu yang kayaknya kita semua udah tahu. Perang dingin. Pertanyaan simpel dulu. Kapan sih perang dingin itu benar-benar dimulai? Jawabannya? Wah, ternyata nggak segampang itu. Apa dimulai tahun 1917, waktu ideologi komunisme dan kapitalisme mulai berbentulan? Atau tahun 1946, waktu Churchill pidato soal tirai besi? Setiap tanggal ini kalau kita pilih bakal menceritakan kisah yang sama sekali berbeda soal siapa yang mulai dan kenapa. Nggak ada satupun jawaban yang mutlak benar. Oke, kalau soal kapan mulainya aja kita nggak sepakat, gimana kalau soal siapa yang salah? Ternyata itu juga jauh lebih rumit lagi. Pandangan yang paling umum ya nyalahin agresi Soviet. Tapi ada juga nih yang mikir sebaliknya, yang nyalahin ekspansi ekonomi Amerika. Ada lagi yang bilang, ini tuh tragedi yang nggak bisa dihindari, udah takdirnya begitu, karena struktur kekuatan global saat itu. Bahkan, ada yang berpendapat kalau ini semua cuma didorong oleh keinginan dasar manusia buat diakui dan dapat status. Nah, disinilah berpikir secara historis jadi keren. Kita bisa mundur selangkah lagi dan justru mempertanyakan pertanyaannya itu sendiri. Gimana kalau ternyata waktu Amerika sama Soviet lagi sibuk adu kuat, ada hal-hal lain yang jauh lebih penting lagi terjadi di belahan dunia lain. Misalnya, runtuhnya kerajaan-kerajaan kolonial, revolusi hak sipil, atau bahkan lahirnya Uni Eropa. Semua ini kan membentuk dunia kita dengan cara yang sangat-sangat mendalam. Coba deh, renungin pertanyaan provokatif ini. Apa sih yang lebih membentuk dunia kita sekarang? Keputusan-keputusan yang dibuat di Gedung Putih selama Perang Dingin atau ide-ide yang lahir di California pada periode yang sama? Menurut argumen ini, hal-hal seperti revolusi teknologi di Silicon Valley, ledakan budaya pop global dari Hollywood, sampai penemuan peti kemas yang mengubah total perdagangan dunia, yang semuanya banyak berasal dari California, punya dampak yang jauh lebih besar dan lebih abadi ketimbang kebanyakan strategi geopolitik perang dingin. Oke, terus gimana caranya kita bisa pakai cara berpikir sekeren ini di kehidupan kita sehari-hari? Tenang, Anda nggak perlu gelar PhD sejarah kok. Cukup punya kerangka kerja yang tepat buat mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Ini dia, daftar periksa sederhananya. 1.
lacak sejarahnya. Ingat kan, kayak berbagai tanggal mulai Perang Dingin tadi? 2. Tanya apa yang nggak diomongin, seperti kebohongan di balik mitos Taikop. 3. Coba lihat dari sudut pandang lain, kayak alasan aneh si pria payung. Dan yang terakhir, nomor 4. Tantang pertanyaannya itu sendiri, seperti membandingkan Gedung Putih sama California. Jadi, inilah intinya. Sejarah itu bukan sekedar kumpulan cerita mati yang sudah final. Sejarah itu proses bertanya yang aktif dan gak ada habisnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Keyakinan apa yang mungkin Anda pegang sekarang yang bakal kelihatan beda kalau Anda coba lihat lewat daftar periksa tadi?